Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 30, mulai ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, dalam kehidupan kita, setiap kita punya keterbatasan. Dalam kehidupan kita, kita punya tantangan masing-masing. Dan dalam keterbatasan kita, dalam menghadapi tantangan kehidupan kita, kita perlu pertolongan. Kita manusia yang tidak mampu hidup dan berjuang sendiri. Kita butuh pertolongan. Dan pertolongan yang nyata dan pertolongan yang sungguh, di mana Dia sanggup, Dia setia, dan Dia pasti akan menolong kita adalah pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, mungkin pun kalau Dia mau untuk menolong kita, Dia tidak sanggup. Apalagi saudara, di dunia atau di zaman modern ini, manusia sudah semakin egois. Sekalipun dia sanggup, belum tentu dia mau untuk menolong kita. Dan pertolongan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa kita butuh pertolongan dan pertolongan kita adalah dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara ada dalam satu kondisi atau satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan. Baik pertolongan di tengah keluarga saudara membutuhkan pertolongan mungkin di tengah-tengah pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam bisnis dan usaha saudara, atau dalam hal apapun. Mungkin saat ini saudara membutuhkan pertolongan. Dengar saudara, Tuhan adalah pertolongan kita, dan Dia Allah yang selalu sanggup dan selalu siap untuk menolong kita. Kalau saat ini saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan belajar bagaimana kita mengalami pertolongan dari Tuhan, dan ketika Tuhan menolong kita, apa yang akan Dia lakukan bagi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan.
Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini kembali Daud menceritakan apa yang dia alami, di mana di ayat 3 dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Di ayat 2 sampai ayat yang keempat ini saudara, Daud menjelaskan, Daud menceritakan, Daud menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dia, pertolongan seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi dia. Namun sebelum dia mengalami pertolongan itu saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah ayat 3 di mana dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Daud ini mengalami pertolongan Tuhan karena dia datang kepada Tuhan berteriak untuk minta tolong. Dia berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi dia. Dia lari kepada Tuhan untuk minta pertolongan dalam segala masalah, tantangan, persoalan yang dia alami. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan karena dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Saat ini saudara, apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Saudara membutuhkan pertolongan dari otoritas tertinggi, di mana dia sanggup, dia berkuasa menolong kita, dan dia Allah yang siap setiap saat untuk menolong kita. Apakah saudara rindu pertolongan daripada Tuhan? Untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan, Daud menegaskan bahwa dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya dan saudara juga, kalau kita rindu mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus lari kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap pagi, setiap malam, saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam maupun renungan pagi saudara, untuk kita belajar firman Tuhan dan kemudian kita juga bersama-sama berdoa minta tolong kepada Tuhan. Di akhir renungan selalu saya berdoa bagi saudara untuk bersama-sama kita minta pertolongan daripada Tuhan, berseru minta pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan kita. Daud, orang yang begitu luar biasa dalam hidupnya saudara. Siapa yang tidak tahu kesuksesan Daud? Siapa yang tidak tahu sejarah yang dicetak oleh Daud dalam sejarah kehidupannya? Dia orang yang luar biasa saudara. Dia orang yang mengalami prestasi yang luar biasa dari seorang gembala saudara, dan akhirnya jadi panglima tentara, dan akhirnya jadi seorang raja. Itu keberhasilan dan kesuksesan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Daud. Namun di tengah banyaknya prestasi yang dia capai, di tengah cemerlangnya prestasi dalam kehidupannya, di mana ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak yang bisa dia andalkan, tetapi Daud berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kalau seorang Daud pun lari kepada Tuhan untuk minta tolong saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Kemana saudara berlari minta tolong? Ada begitu banyak hari-hari ini orang yang sudah di zaman modern seperti ini saudara, ketika mengalami masalah, ketika mengalami penyakit, persoalan dan sebagainya, lari kepada dukun saudara, minta pertolongan kepada dukun. Bayangkan, dukun yang hidupnya saja tidak jelas, dukun yang saudara bisa tunjukkan kepada saya, ada dukun yang hidupnya begitu nyaman, hidupnya berhasil dan sebagainya, hidupnya tenang, damai, tentram. Kalau saudara silahkan, kalau ada saudara silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar yang seperti itu. Kalau dukun yang hidupnya tidak jelas, dukun yang hidupnya seram, dukun yang tidak jelas saudara, itu begitu banyak. Dan kalau orang lari kepada orang yang kondisinya seperti itu untuk minta tolong, siapa yang bodoh?
Apakah dukunnya yang bodoh atau orang yang minta tolong ke sana? Menurut saya orang yang minta tolong ke sana, karena dukunnya ini sendiri adalah sedang berbisnis. Dia sedang mencari nafkah dari sana. Saudara, di gereja yang saya layani ini ada beberapa orang yang berasal dari latar belakang dukun, dan sekarang mereka sudah bertobat dan mereka setia beribadah. Mereka sendiri menyaksikan, saudara, bahwa perdukunan itu begitu mengerikan. Mereka juga tersiksa saat menjadi dukun. Mereka tidak tenang saat menjadi dukun. Hidup mereka begitu tidak jelas saat menjadi dukun. Dan ketika mereka bertobat, malah mereka menemukan ketenangan yang begitu luar biasa, sehingga mereka begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bayangkan, saudara, mantan-mantan dukun bersaksi seperti itu. Kalau masih ada hari ini orang yang ketika dia bermasalah, sakit dan sebagainya lari kepada dukun, menurut saya betapa bodohnya. Satu pribadi yang akan sanggup menolong saudara adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika saudara mengalami masalah, tantangan, persoalan, penyakit dan sebagainya dalam hidup saudara, larilah minta tolong kepada Tuhan. Seorang Daud pun yang begitu luar biasa, dia tetap lari kepada Tuhan dalam masalah tantangan yang dia alami. Dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan kemudian apa yang dia alami, saudara, ketika dia datang kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan, apa yang dia alami? Di ayat yang kedua dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Maksud dari kalimatnya ini, saudara, ketika dia berkata Engkau menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku, yang mau dia tegaskan di sana adalah bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh-musuhnya. Tuhan memberi kemenangan bagi dia atas musuh yang menyerang dia. Tuhan tidak mengizinkan musuhnya bersukacita atas dia ketika musuhnya mengalahkan dia, tetapi Tuhan menarik dia ke atas, artinya Tuhan memberi kemenangan bagi dia mengatasi musuhnya. Hari ini pun, saudara, bahwa Allah sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas saudara dalam konteks kehidupan saudara. Saudara sedang menghadapi masalah, Allah bisa menolong saudara, memberi kemenangan saudara atas masalah yang sedang saudara alami. Saudara sedang mengalami sakit penyakit, Allah bisa menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala sakit penyakit yang saudara alami. Saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah di bisnis saudara, pekerjaan saudara, Allah sanggup memberi kemenangan bagi saudara, menolong saudara untuk memberi kemenangan bagi saudara menaklukkan segala masalah dalam segala sisi yang saudara hadapi hari ini. Itu sebabnya, saudara, larilah kepada Tuhan seperti Daud, minta tolong kepada Tuhan dan Dia akan memberi kemenangan kepada saudara. Adakah sesuatu yang saat ini yang saudara alami begitu mustahil untuk saudara taklukkan? Ada masalah yang begitu mustahil untuk saudara selesaikan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan memberi kemenangan atas segala masalah itu, saudara. Saudara akan melampaui dan mengatasi segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara ketika Tuhan memberi kemenangan bagi saudara, ketika Dia menolong saudara dengan memberi kemenangan bagi saudara. Dan Tuhan akan lakukan itu bagi saya dan saudara ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia seperti yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya larilah kepada Tuhan atas masalah persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, dan minta pertolongan daripada Tuhan. Kemudian, saudara, yang kedua, pertolongan yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dia berkata ayat 3 tadi, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Pertolongan kedua, wujud atau bentuk pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi Daud yang kedua adalah kesembuhan, di mana Daud mengalami satu penyakit yang hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan menolong dia saat dia sakit, ketika dia berteriak kepada Tuhan minta tolong, dan Tuhan memberi kesembuhan bagi dia. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini, video doa pagi ini, dan kemudian saudara sedang sakit. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, saudara. Mari berteriak minta tolong kepada Tuhan.
Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia Allah yang sanggup memberi kesembuhan bagi saudara. Sebentar lagi setelah selesai renungan firman Tuhan ini, saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Apapun penyakit saudara, mari serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara, dan Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Karena dia Allah yang pasti akan menolong orang-orang yang berteriak kepadanya. Dan wujud bentuk pertolongan yang dia beri adalah yang kedua yang kita belajar di sini. Tuhan menyembuhkan Daud. Dan hari ini pun kepada setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan setiap saudara. Tuhan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua, bentuk pertolongan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Dan itu juga yang kita alami dalam hidup kita ketika kita berteriak minta tolong kepada Dia. Kemudian yang terakhir saudara adalah di ayat yang keempat, di mana di sana dia katakan, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau telah menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini adalah Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan dia dari ancaman kematian. Kalau kita lihat kisah kehidupan Daud, berkali-kali Daud hampir dibunuh saudara. Kalau kita ingat bagaimana Saul berkali-kali berusaha membunuh dia, tapi Tuhan selalu menyelamatkan. Di sanalah bentuk nyata di mana Tuhan menyelamatkan kehidupannya dari ancaman. Tuhan menyelamatkan kehidupannya daripada kebinasaan, daripada kematian. Dengar saudara, bentuk pertolongan Tuhan adalah keselamatan. Hari ini pun Allah sanggup menyelamatkan saudara dari semua kondisi kehidupan yang sedang saudara alami. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang terancam oleh karena sesuatu hal. Larilah kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Dia, maka Tuhan akan menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara terancam oleh karena sakit penyakit. Larilah kepada Tuhan, Dia akan menyembuhkan saudara dan Dia akan menyelamatkan saudara. Saya punya pengalaman saudara di masa pandemi ini. Saya punya pengalaman bahwa ada orang-orang yang sakit parah. Mereka memohon doa. Ada seorang ibu yang waktu itu meminta doa kepada saya. Dan dia meminta doa sebenarnya bukan minta doa kesembuhan. Tapi dia berkata, tolong doakan aku kalau memang sudah waktunya supaya cepat. Dan pada waktu itu saudara, saya berkata kepada dia, ibu akan sembuh. Mari berdoa untuk kesembuhan ibu. Karena waktu itu membuka mata pun dia tidak bisa lagi. Karena dunia selalu berputar. Dia merasakan dunia terus berputar dan tubuhnya begitu lemah. Dan kemudian saya berdoa saudara. Waktu itu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dia disembuhkan total. Dan hari Minggunya dia sudah duduk di kursi gereja untuk beribadah. Ada seorang ibu yang lain yang sudah begitu parah penyakitnya. Dia sakit diabetes saudara. Keluarga dokter saja sudah berkata tidak ada harapan. Dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya juga berkata tidak ada harapan lagi. Dan waktu itu saya diundang untuk datang ke rumah untuk berdoa. Lalu kemudian saya berdoa. Waktu itu saya ingat sekali saya berdoa. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, saya rindu melihat ibu ini duduk di kursi di rumah ibadahmu. Artinya saya rindu melihat dia datang beribadah lagi. Dan sekalipun semua orang berkata tidak ada harapan, dokter berkata tidak ada harapan, keluarganya berkata tidak ada harapan. Kalau Tuhan berkata ada harapan, maka segala perkara bisa jadi saudara. Dan akhirnya dia disembuhkan. Dan dengar, kedua ibu ini masih beribadah di rumah Tuhan sampai hari ini. Mereka sehat. Betapa luar biasa kedahsyatan Tuhan. Betapa luar biasa keajaiban Tuhan yang Dia nyatakan, pertolongannya yang Dia nyatakan. Dan hari ini pun kepada setiap saudara, Allah sanggup menyelamatkan saudara. Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara, siapapun dan bagaimanapun kondisi saudara. Datang kepada Tuhan, lari minta tolong kepada Tuhan, maka Dia akan menyembuhkan saudara.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar dari kehidupan Daud, di mana dia berkata bahwa Tuhanlah pertolongan bagi dia. Itu sebabnya dia minta dan dia berseru, menyerukan pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan yang dia alami saudara, pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi dia adalah Tuhan memberi dia kemenangan atas masalah, atas musuhnya. Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan dia. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, atas segala masalah, tantangan, persoalan yang saudara alami dalam hidup saudara, larilah kepada Tuhan, mintalah pertolongan daripada Tuhan, maka saudara akan mengalami, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara, dan dia sanggup menyelamatkan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Sebelumnya sekali lagi saya menegaskan, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah renungan ini memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka,
untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga,
Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu sedang dalam pengangguran, oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anakmu, karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anakmu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anakmu ya Tuhan. Setiap anak-anakmu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anakmu. Dan jika ada saat ini anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anakmu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anakmu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anakmu. Jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anakmu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anakmu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Berkati semua keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anakmu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.